Halo teman-teman semua, kali ini kita bersama dengan salah satu staf perkantas di regional Perkantas Jawa Tengah, tepatnya di Perkantas Karanganyar. Ya, ada hambanya, Mas Yohanes Agung Nugroho. Mas Yohanes ini sebetulnya saya sudah kenal lama ya, karena satu regional juga dulu gitu kan, dan sering berinteraksi terutama ketika ada event di Jawa Tengah gitu ya. Paling tidak 1 tahun atau 2 kali ya Mas ya, kita ada piknik upgrade piknik tapi covernya upgrade ya, itu bisa-bisanya kita lah rasa jatuh upgrade batin. Iya, upgrade batin juga, bener healing Mas, karena dasar-dasarnya healing. Nah, terus event berikutnya ini ya raker lah ya, rapat kerja datang. Tapi saya juga nggak sendirian di sini ya, ngobrol-ngobrol saya dengan Mas Yohanes, karena saya ditemani oleh rekan saya satu kantor yang jarang satu ruangan, yaitu Ayu. Oke, gimana Yus? Sudah kenal Mas Yu belum? Dulu saya juga anak Semarang, jadi ya cukup kenal. Cukup kenal ya. Berapa kali main ke Semarang kok Mas Yu? Sebenarnya waktu angkatan kami yang TPS itu jarang sekali ke Solo Karanganyar. Seringnya ke Salatiga, Jogja Salatiga. Oh iya. Kalau Karanganyar biasanya sama Solo ya Mas ya? Iya. Ya. Jadi kurang cukup aja cukup. Mas Yu mau memperkenalkan diri dulu boleh deh, Mas Yohanes itu siapa gitu. Oh iya. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Yohanes Agung Nugroho. Saya staf pelayanan di Karanganyar. Karanganyar itu ya, kalau pernah dengar Tawangmangu ya, itu ada di Kabupaten Karanganyar ya. Saya ada di situ, timurnya Solo. Ya, saya memulai melayani sebagai staf pelayanan siswa itu tahun 2003 ya. Tahun 2003 sampai sekarang, jadi sudah pernah membantu pelayanan mahasiswa di Banjarmasin beberapa tahun, juga sekarang di pelayanan alumni sebenarnya ya. Begitu Mas Ivan. Mas Yu, ini supaya tidak membuat PHP di awal kita perkenalkan, Mas Yu sudah menikah. Oh. Nah, sejak kapan? Ya, saya tahun menikah. Berapa ya, lupa? Saya menikah tahun berapa ya? Saya menikah tahun berapa ya? Berapa ya Pak? 2000. Cuma datang Mas. 2014. 2014. Iya, saya menikah Mas, di tahun yang sama, usia yang sudah matang. Iya. Sama ya Pak ya. Kita selisih seminggu ya. Selisih seminggu betul. Oh lah. Seminggu ya. Betul. 2014. Istri saya namanya Ivana. Kebetulan dia staf pelayanan perkantas juga. Dulu di Surabaya Mas ya? Iya, dulu pelayanan mahasiswa di Surabaya. Sekarang ikut saya di Karanganyar jadi di pelayanan siswa. Ya, jadi begitu tidak ada rencana menambah istri kan ya Mas ya? Iya. Meskipun meriayani, kalau bahasa Semarang meriayani penampilan, coba lihat. Wah, ini luar biasa kan. Ya, sayang sekali ibu-ibu ini, mbak-mbak ini sudah menikah gitu ya. Dan dari 2003 ya sampai 2014 sampai sekarang ya. Berapa tahun ya? Hampir 20 tahun Mas ya. 19 tahun ya. Tahun depan tahun ke-20 ya. Kok betah Mas? Iya, betah. Maksudnya yang dilayani kok betah? Oh lah ya, makanya saya juga heran itu. Aduh. Sebelum jadi mungkin bisa cerita dulu Mas dulu sebelum 2003 itu ngapain? Apakah kuliah aja atau pelayanan juga atau gimana? Ya saya sih sebenarnya mengenal pelayanan ini itu ketika SMA ya, Jadi
di tahun 95 itu saya lahir baru, lalu saya ikut ditolong dalam kelompok kecil. Nah itu perintisan awal, saya generasi kedua sebenarnya. Kakak kelas saya ada, tetapi terus waktu lulus SMA mereka keluar kota semua, jadi tidak ada yang tersisa, jadi saya jadi generasi yang pertama akhirnya. Ya gitu, saya lulus SMA, terus saya kuliah di D3 dulu. Setelah kuliah di D3 itu saya sempat bekerja sambil meneruskan S1. Jadi saya meneruskan extensionnya itu sambil kerja. Saya ambil kelas sore malam gitu. Pagi sampai sore saya kerja. Dan sejak SMA saya sudah terlibat melayani akhirnya. Jadi saya kelas 2 SMA itu pertama kali saya belajar untuk memimpin kelompok kecil gitu. Ya begitulah kisahnya sampai 2003 itu ya saya akhirnya ya gimana ya, itu antara ada tawaran tetapi juga pergumulan personal gitu ya untuk mengambil tanggung jawab penuh waktu mengkoordinasikan pelayanan. Kira-kira begitu Mas Ayus. 95 itu berarti Mas Yones kelas berapa SMA? 95 itu saya kelas 2. Berarti kelas saya, 2 itu iya. Jadi nggak tahu ya, dulu itu kayak apa namanya, kalau istilahnya itu bubbling gitu ya Pak ya, menggebu-gebu itu. Saya itu belajar buku jaminan dasar itu belum selesai, saya sudah PI teman-teman, lalu saya pimpin kelompok. Jadi kejar-kejaran Pak. Ada disuruh kakak bimbing ya? Enggak, itu enggak disuruh. Jadi pokoknya saya merasa aja, saya baru mengetahui Injil itu terpesona sekali. Wah kalau gitu teman-teman saya nggak selamat ini. Saya datangi mereka satu-satu di rumah mereka. Saya undang mereka persekutuan gereja gitu. Saya injili mereka, saya ajak belajar firman Tuhan. Jadi kejar-kejaran Tuhannya. Saya selesai beberapa, mereka ribet ngejar saya gitu ya. Saya ya begitulah. Sama, kan? Buku yang sama. Dulu kami pakai apa itu PTJ ya, pelajaran tentang jaminan. Tapi buku kami judulnya apa ya? Aman dalam Tuhan kalau karena kami pakai bukunya Solo ya dulu. Gitu ya. Waktu itu ngejar, waktu PI teman-temannya itu disuruh atau memang langsung? Enggak disuruh. Jadi belum disuruh. Jadi saya gerak sendiri aja karena merasa ya wah kasihan nih teman-temanku, berarti nggak selamat nih, nggak tahu Injil. Jadi saya injili terus. Ya itu kelanjutannya, mau nggak belajar firman Tuhan gitu seminggu sekali ya, gitulah kira-kira. Itu teman seangkatan? Ada yang seangkatan, ada yang adik kelas. Wah, ada yang masih, karena saya ngajar sekolah minggu juga. Jadi bahkan ada yang masih SD itu saya PI, saya ajak KTB. Jadi menarik loh, ada beberapa teman itu yang mereka PA dengan saya itu sejak kelas 5 SD sampai sekarang mereka udah punya anak. Mantap. Karena mereka masih sama-sama tinggal di Karanganyar, jadi masih di sekolah. Wow. Kira-kira apa Mas yang buat akhirnya Mas Yones bisa begitunya gitu? Maksudnya, oke aku mau di titik ini menerima Yesus sebagai Tuhan, habis itu ada tadi ya yang seperti perasaan mungkin jadi ada satu titik apa yang Mas Yones bisa sebegitunya gitu? Saya pikir titik pertobatan itu ya. Injil itu begitu mempesona, mengagetkan saya bahwa beragama saja itu nggak cukup gitu ya. Jadi, nah itu titik di mana ya itu bagi saya itu berita yang saya sempat marah, kenapa saya Kristen sudah selama ini nggak ada yang memberitahu saya ini gitu ya, dulu anak muda ya. Ya itu sih Pak. Jadi itu dan pengalaman pertobatan saya karena mungkin melankolis ya, saya bertobat itu kan sampai nangis-nangis gitu ya. Mengaku dosa, menerima. Jadi itu momen yang unforgettable lah ya. Itu kayak menggelurakan sesuatu. Maksud saya apakah waktu itu ada KKR gitu terus akhirnya menceritakan tentang dosa, akhirnya ya udah itu akhirnya masih terus kena, kayaknya itu dosa banget mau mati nih kan, secara mati. Itu KKR sih. Itu KKR ya, KKR itu retreat sekolah. Jadi sekolah kami itu pendahulunya sudah merintis persekutuan sekolah gitu. Jadi belum ada perkantas memang. Yang merintis itu iya. Beliau sekarang pendeta di satu kecamatan ya di Karanganyar juga. Nah terus dari waktu ke waktu generasi saya ya
tradisi retreat itu ada. Jadi terus ada KKR dan di situ saya terima Kristus. Terus habis itu saya ditolong untuk mengerti. Jadi ada satu alumni, sebenarnya belum alumni ya, itu satu mahasiswa dari pelayanan Solo yang dulu pelayanannya di Solo namanya Mas Hascaryo ya. Tapi karena orang tuanya pindah ke Karanganyar, nah Mas Has itu kemudian mulai merintis pelayanan itu. Nah kami diundang, kenalan, terus diajak. PA itu membuat saya semakin mengerti Injil itu, semakin utuh gitu ya dalam gagasannya waktu itu begini gitu. Nah itu membuat menggelora. Wah ini mestakung banget ya, ini istilahnya Pak Yohanes Surya, semesta mendukung. Jadi begitu terima Injil terus ada yang harus pindah ke Karanganyar ya dari Solo. Betul. Iya, jadi kayak kelop sekali ya. Tapi di itu Mas Yohanes belum ngimpi, wah aku mau ini ya melayani Tuhan gitu. Oh nggak ada. Tapi sebenarnya Pak, sebenarnya aku nggak tahu sih. Gitu. Mungkin beberapa waktu setelah itu gitu ya. Beberapa waktu setelah itu aku ikut retreat gereja. Terus jadi panitianya itu ngundang pembicaranya orang-orang yang dari karismatikan begitu. Ya. Nah di retreat gereja itu ada 2 orang, di satu sesi itu ada 2 orang yang didatangi terus ditumpangin tangan gitu didoain. Yang satu orang itu aku nggak tahu, nggak ingat bener. Tapi setelah aku cari-cari info, doanya tepat itu orang itu. Ya. Nampaknya orang itu punya persoalan apa, doanya tepat. Yang satunya itu aku Pak, tapi aku juga nggak paham. Tapi aku ingat isi doanya itu gini, Tuhan mencari orang seperti engkau akan dipanggilnya, akan dipakainya gitu. Cuma itu aja yang aku ingat gitu ya. Cuma ya waktu itu aku apaan sih? Setelah sekian waktu kemudian baru aku mikir apa dulu itu maksudnya ini gitu ya. Cuma ya sudahlah. Ternyata nubuatan ya. Nah nggak tahu mau diartiin apa ya terserah. Tapi ini menarik ya. Aku langsung kepikiran apa coba? Student movement, khas sekali dengan pelayanan kita ya. Jadi Mas yang bergerak sendiri. Saya dulu juga waktu setelah lahir baru juga malah ke teman-teman yang pokoknya di kelas gitu, pokoknya hampir setiap hari kita ngobrol. Nah dan kita juga ada perkumpulan waktu itu yang mendoakan gitu kan, yang ketemuan dan mendoakan. Jadi memang tampaknya Injil itu yang menjadi pusat student movement ya, bukan pelayanan, bukan staffnya, tapi memang kayaknya sih begitu kalau dari ceritanya Mas Yohanes. Iya, dan nggak ada program kan. Memang gerak sendiri gitu dan saya ke gereja, saya juga ke gereja anak remaja KTB gitu ya. Jadi menarik. Jadi dan kalau di tempatnya Mas Yo ini kisahnya ini ada mestagungnya tadi ya. Jadi Tuhan benar-benar menetapkan ini menggerakkan sejarah ya kali ya kayak gitu ya. Jadi ada Mas Sas yang tadi pulang ke Karanganyar harus pindah ikut orang tuanya KTP. Kalau enggak mungkin gimana kalau ceritanya? Tapi nggak bisa diandaikan ya, sudah terjadi ya. Ya mungkin ada cara yang lain. Ya, mesti kirim yang lain. Ya mungkin contohnya kayak aku ini, jadi enggak seperti kakak-kakak ini ya, Mas Ayu sama Mas Yani. Saya itu kelas 2 juga diinjili Mas, kayak jenengan ini Mas. Kelas 2 itu ada satu, tapi bukan KKR retreat ya, tapi di sekolah itu ada persekutuan kan. Terus tiba-tiba aja itu karena ada satu teman satu angkatan itu sampai sekarang masih sahabat gitu ya. Itu ngajakin ya udah dong pernah datang, karena pas datang itu tiba-tiba aja itu waktu panggilan altar call itu saya juga nggak ngeh gitu, tapi tiba-tiba itu bentuk kelompok gitu. Nah saya satu kelompok sama teman saya ini gitu. Ya udah, dan itu setelah itu ya nggak terjadi apa-apa gitu, maksudnya yang aku yang tadi yang mendukung atau apa kayak gitu. Tapi yang jelas saya jadi ada jadwal 1 minggu sekali ketemuan sama kakak ini gitu loh. Dia yang tadi jadi pembicara di persekutuan gitu, dan saya juga nggak pernah datang akhirnya 1 minggu sekali itu gitu kan. Cuma memang akhirnya saya beberapa kali datang dalam 1 bulan gitu 1 atau 2 kali itu karena teman saya itu yang menyeret saya itu gitu. Jadi memang jangankan tentang panggilan melayani gitu ya. Itu tadi belum ada gitu. Ya itu masih penting kayak kalau saya panggilan bertobat aja belum, padahal sudah ada dalam satu kelompok. Memang
akhirnya saya menyadari ya berarti Tuhan memang punya cara sendiri, Tuhan juga punya maksud-maksud sendiri ya, pribadi gitu ya. Nah tapi yang menarik juga itu akhirnya tadi kembali ke ceritanya Mas Yohanes itu adalah ketika sudah terima kursus di kelas 2 SMA gitu, kemudian ada peristiwa KKR itu gereja itu karena tumpang tangan gitu berlalu gitu ya. Tapi habis itu Mas Yohanes tetap mengerjakan hal-hal yang keseharian gitu kan Mas ya. Ya udah sekolah gitu terus waktu kuliah ya daftar di universitas gitu dan itu ya berjalan seperti biasa gitu kan. Nah itu yang menarik itu dan akhirnya ketika ada satu titik di mana Tuhan menjumpai Mas Yohanes kembali di dalam masuknya untuk akhirnya memanggil Mas Yohanes di dalam mengerjakan pelayanan itu di titik mana Mas? Setelah berarti kan itu cukup lama ya, 5 tahun atau nggak Mas ya? Akhirnya 94 sampai 2003 ya. Nah, ya kan berarti ya. 95 sampai 2003 ya, ada 8 tahun ya. 8 tahun ya. Nah, itu yang terjadi di itu apa Mas? Apakah semakin Mas Yohanes setelah peristiwa misalnya tumpang tangan itu ada hal-hal yang lain gitu kan. Sehingga pas di tahun 2003 itu akhirnya Mas Yohanes bisa dengan mantap oke Tuhan aku momen atau ada momen tertentu kah gitu mungkin yang bisa ceritakan. Oke, jadi sepanjang sampai 2003 itu pelayanan kan berkembang ya kan ya. Jadi ada banyak kelompok dan sebagainya. Memang aku Karanganyar ya Mas ya? Di Karanganyar ya. Karanganyar ya. Di Karanganyar. Jadi sekolah-sekolah lain mulai dijangkau bukan hanya di sekolahku aja gitu. Karena aku mulai dari itu terus kecamatan. Nah dulu yang mengkoordinasi ya Mas Caryo itu, karena Mas Caryo itu mengkoordinasi semuanya sampai Mas itu lulus kuliah, lalu daftar dosen keterima di salah satu universitas, jadi Universitas Negeri di Surakarta ya. Lalu setelah itu nggak lama setelah keterima itu Mas itu harusnya dosen senior itu berangkat kuliah, ambil studi ke luar negeri. Nggak mau berangkat itu, jadi akhirnya itu diundikan kesempatan beasiswa itu diundikan untuk semua dosen, tapi peraturannya yang nilai TOEFL-nya tertinggi, nah Mas itu bahasa Inggrisnya jago itu, Mas yang menang gitu kira-kira gitu, akhirnya Mas yang dapat kesempatan. Nah habis itu kan kosong ya, tapi istrinya Mas membantu gitu, tapi memang terus istrinya Mas itu nyusul studi ke Australia sana. Nah itu titik saya mulai bergumul lah. Terus ini siapa ini yang kemudian mengkoordinasi pelayanan ini gitu. Jadi ada kebutuhan. Memang ada kebutuhan itu yang menggelisahkan saya. Sementara secara jenjang ya saya paling tua di situ gitu ya. Termasuk yang paling awal sebenarnya. Sekali lagi tadi ada generasi di atas saya cuma nggak stay di situ ya. Gabung di tempat lain gitu. Nah itu membuat saya bergumul lah, tidak bisa dipungkiri itu salah satu faktor utama yang membuat saya bergumul. Terus saya mulai selesai studi gitu ya, sebenarnya masih ngerjain skripsi di waktu itu. Terus ini bagaimana gitu. Terus kakak rohani saya dipindah ke almarhum Mas Gun ya, dari Mas Has itu KTP-nya pindah ke Solo sejak Mas Has itu ke Australia. Nah Mas Gun itu nanya, yuk kan saya kerja waktu itu ya, saya kerja sambil kuliah ya. Yo mau nggak keluar kerja, terus sekarang full di pelayanan gitu. Kalau itu apa Mas kerjanya Mas? Tembak langsung ya. Saya dulu ikut sebenarnya itu satu pelayanan tapi punya kerjasama dengan satu lembaga pelayanan di Amerika. Tugas saya itu menerjemahkan buku-buku gitu. Itu buku-buku rohani ya. Jadi saya ikut jadi itu salah satu proyeknya itu satu tim penerjemahan gitu. Jadi saya kerja dengan tim, jadi bukan sendiri ya. Karena bukunya banyak sekali di situ. Karena Mas background-nya bahasa Inggris kok ya? Iya. Jadi saya kerja nerjemahin buku-buku itu ya sebisa-bisanya waktu itu. Saya juga background-nya bahasa Inggris. Oh ya. Oh ya.
Ini yang backgroundnya tembok. Oh, iya. Nah itu membuat tambah bergumul lagi, satu lagi gitu. Satu keadaan yang saya sendiri mikir sebenarnya ini yang ngurusin siapa gitu. Terus dua ada tawaran apa ya istilahnya. Tapi saya diajak bicara, ya saya diajak bicara kakak KTP saya. Terus yang ketiga ya akhirnya yang membuat saya memutuskan itu ya itu tadi faktor-faktor itu, terus ditambah saya merasa yakin itu di satu titik saya masih ingat di pagi itu saya membaca Nehemia ya, yang Nehemia ketika dia mendengar kabar tentang kondisi Yerusalem dari beberapa saudara dari Yerusalem itu wah Nehemia mikirin Yerusalem, yang mikirin Karanganyar siapa? Titik itu saya berdoa sendiri tanpa ngomong ke siapa-siapa, termasuk kakak KTP saya nggak kasih jawab. Tapi saya ngomong di hadapan Tuhan, kalau memang Tuhan mau panggil saya untuk mengkoordinasi pelayanan ini, saya berhenti bekerja, ya saya siap gitu, saya siap. Terus, wah ini saya cerita nggak apa-apa ya. Tapi ketakutan saya pribadi itu dua sebenarnya pada waktu itu. Satu apa ya bisa itu khas ya ketakutannya orang minder, melankolis. Lalu yang kedua ketakutan saya itu uang. Nah yang saya kerja itu untuk bayar SPP saya untuk kuliah saya gitu ya. Sementara saya masih penyelesaian skripsi waktu itu yang saya punya persoalan dengan dosen saya. Jadi skripsinya panjang. Terus wah ini nanti gimana, terus hidup saya gimana gitu. Nah dua persoalan ini kemudian terjawab sebenarnya dengan ketika saya naik motor itu tiba-tiba ada satu ayat muncul ya, yang di saya itu jangan takut sebab aku menyertaimu ya, jangan takut itu, tangan kananku akan menolong engkau seperti itu ya. Ayat itu kayak meneguhkan tenang gitu persoalan yang ketakutan saya tadi ya. Tapi itu menjawab gitu, memberi damai. Oh baik Tuhan, gitu, aku melangkah aja. Nah ini dikonfirmasi lagi, ada beberapa waktu itu saya ikut saya itu cukup sering ikut persekutuan doa yang nanti ada orang tumpang tangan gitu. Ada altarnya. Nah ada satu hamba Tuhan, itu tumpang tangan saya. Kalimat pertama yang diucapkan hamba Tuhan itu adalah menyebutkan ayat yang sama yang muncul di pikiran saya itu ketika saya naik motor. Itu bagi saya itu satu konfirmasi gitu, satu konfirmasi. Terus di lain kesempatan lagi itu ada hamba Tuhan doain saya lagi, dan doanya itu persis menjawab pergumulan saya yang tentang keuangan itu. Jangan takut, berkatnya itu akan seperti ombak-ombak di pantai itu, tidak besar tapi akan selalu datang gitu. Tapi ya itu hanya meneguhkan aja sih. Tapi sebenarnya saya sudah ambil keputusan duluan gitu dengan pergumulan dan doa saya, terus diteguhkan firman itu. Jadi bagi saya itu meneguhkan. Jadi beberapa waktu setelah saya yang baca Nehemia tadi, sebenarnya saya datang ke bos saya. Nah itu titik hancur saya sebenarnya ya. Karena ketika saya masuk di situ itu cita-cita saya adalah, karena dulu dijanjiin ya nanti kalau ada kesempatan bisa dikirim ke Jakarta ngelesin bahasa Indonesia anak-anaknya duta-duta dari Amerika. Wah, itu bayarannya dolar gitu. Waduh, waktu itu kan dolar tinggi sekali. Ya. Nah, saya cita-citanya ke situ karena ada satu teman saya udah ke sana gitu ya. Nah, waktu saya datang ke rumah bos saya, sebelum saya mau pamitan itu, bos saya bilang, "Mas Yuk, skripsinya bisa ditinggal nggak? Kenapa Pak?" Aduh, ini di Jakarta dibutuhkan itu ada anak duta-duta pengen diajari bahasa Indonesia gitu. Waduh, hati saya hancur. Padahal saya mau pamit. ya itu titik yang aduh mohon maaf Pak, saya ini malah mau pamit. Loh kenapa, ada masalah apa gitu. Ya begitulah. Tapi saya sudah ambil keputusan dulu itu. Jadi ada peneguhan tadi yang sebenarnya membuat saya semakin tenang. Ya begitu Mas Ivan ceritanya. Kalau sorry saya ini nggak tahu, tapi kalau orang tua gimana kalau dari itu masuk pergumulan apa enggak? Ya orang tua saya kebetulan cukup demokratis, tapi ya bagaimanapun namanya orang tua ya. Jadi setelah saya lulus itu tetap ini loh ada lowongan kerja yuk daftar ini jadi itu selalu ada, meskipun saya jelaskan
aku udah kerja di sini ya gitu. Tapi orang tua saya pasti bertanya-tanya, mau kerja kok nggak ngantor, kan dulu belum punya kantor. Itu pelayanannya awal-awal belum punya rumah persekutuannya aja pinjam di rumah orang tua saya. Jadi ya seperti kakak saya juga gitu, ayo ikut aku ke sini dan sebagainya ya. Cuma memang mungkin karena budayanya agak demokratis, jadi nggak begitu yang menekan gimana gitu ya, nggak begitu otoriter. Orang tua saya bukan tipe yang otoriter, jadi itu ya bagi saya berkah lah, menguntungkan, sehingga saya tidak masuk ke persoalan yang mungkin banyak orang memasukinya gitu ya. Saya bayangin istri saya dulu aja sampai sekian bulan gitu ya, itu persoalannya pelik, nggak boleh di sini ya. ngomongin orang. Ya itu contoh yang bermasalah dan mungkin keluarga gitu. Tapi Mas kebetulan keluarganya ini ya tidak ambisius, orang tuanya tidak otoriter. Iya. Tidak maksa. Betul. Tapi ya menjadi luar biasanya adalah ketika ya Mas ini tampil sebagai pribadi ya seperti orang kebiasaan gitu. Jadi ya sekali lagi ya Tuhan menunjukkan bahwa ya ini memanggil orang-orang yang tadi yang sempat sebut orang yang biasa gitu ya, dia dengan ketakutan, dengan pergumulan, bahkan ketika sudah ada dalam hati kecil itu keinginan gitu, tapi tetap diperhadapkan dengan pilihan, diperhadapkan dengan pertanyaan, kemudian saya masa depan bagaimana segala macam gitu ya. Dan tapi yang menjadi luar biasa di sini ketika orang biasa mempertanyakan semuanya itu, Tuhan meneguhkan ya Mas Yohanes ya, melalui orang-orang yang akhirnya itu sebetulnya ya nggak ada di circle-nya Mas Yohanes ya. Maksudnya tiba-tiba dia ada tanda Tuhan yang begitu terus ikut acara apa, terus nggak dituliskan lagi di situ. Bahkan ketika naik motor ya saya percaya kurang khusus ya, maksudnya bisa memunculkan ayat itu yang tidak dikonfirmasi oleh orang lain yang tidak tahu bahwa Mas Yohanes itu sebetulnya sedang memikirkan ayat itu gitu. Itu yang menjadi luar biasa di sini gitu. Dan semoga ini juga menjadi jawaban juga mungkin ada teman-teman sekalian mungkin yang saat ini masih digelisahkan tapi masih takut untuk meresponi ya, tetapi ya sekali lagi Tuhan memang kalau sudah memiliki maksud dan kehendak untuk satu pribadi ya pasti Tuhan akan menetapkan itu dengan menyediakan orang-orang itu tadi ya menurut masih, bahkan enggak hanya orang ya, tapi harus betul-betul semesta mendukung ya. Semesta mendukung. Iya, bisa apapun lah ya untuk menarik, walaupun nggak gampang ya Mas ya. Tadi saya sudah membayangkan, waduh ketemu bule-bule ya Mas ya. Oh iya, waktu itu yang saya bayangkan kan bayarannya dolar. Itu kan habis krispon itu dolar sampai Amerika lagi dolarnya ya. Iya. Di Amerika. Dolar. Saya kerja di terjemahan saya kerja di penerjemahan itu gaji saya dolar loh teman-teman. Oh iya. Kan dibayar iya. Jadi dihitung per halaman itu $1 kan lumayan. Iya waktu itu ya. Satu halaman berarti setengah kuarto ya. Satu halaman buku. Dengan spasi yang nggak pendek banget. Spasinya itu cukup jarang juga. Jadi lumayan itu. Dari $5. Ya nggak usah dibicarain lah, itu masa lalu. tambah nyesel. Tapi yang menarik juga yang kulihat ini pengalaman Masih mendapati panggilan Tuhan dan akhirnya mengiyakan itu kan penuh dengan pengalaman spiritual gitu ya. Nah ini kan saya jadi ingat pernah baca salah satu komen di YouTube-nya Perkantas tuh kan, yang waktu videonya itu video rekaman KKR KNM kalau nggak salah. Nah, terus dia komentarnya gini, wah ternyata karismatik juga ya Perkantas. Oh iya. Jadi mungkin dipikirnya kita adem ayem gitu ya, tapi sesungguhnya ya karena kita interdenominasi ya memang segala pokoknya dari Tuhan lah intinya kan gitu kan ya. Jadi mau Tuhan bicara secara gradual lewat
dalam hati lewat orang-orang sekitar atau seperti yang dialami Mas Yu, ya terserah Tuhan mau bicara dengan cara apa kan gitu ya. Jadi nah jadi ingatnya itu, jadi penuh pengalaman yang mungkin memang cara Allah untuk memanggil cara Bapak memanggil pekerjanya mungkin menyesuaikan juga ya, yang melankolis dipanggil dengan cara gitu ya. Ya, kalau sekarang sih kalau aku pragmatis ya dipanggilnya ya mengalir aja gitu. Nggak ada di bombastis ya gitu bisa. Iya. Ya, saya sih sekarang ya Yus ya, saya tiba di kesimpulan begini sudah beberapa waktu yang lalu itu malu malahan, artinya saya melihat karena saya menjumpai diri saya sangat peragu ya, sampai Tuhan harus pakai cara-cara seperti itu gitu. Jadi itu bagi saya bukan sesuatu yang wow dan sebagainya. Tapi juga sekali lagi saya menegaskan itu peneguhan ya sifatnya, bukan itu peneguhan dari apa yang saya gumuli dalam doa dan firman gitu. Ya. Dan kalau dari sisi Tuhan itu saya melihat ini loh, Tuhan itu meladeni gitu loh. Iya. Ya kan? Meladeni si peragu ini. Iya, kita lah ya gitu ya. Tapi memang ya yang terpenting di sini adalah saya ingat kalau Mas Gunawan ya almarhum itu juga bilang itu adalah tadi kan Mas itu diawali dengan kebutuhan itu ya kayak gitu ya, kebutuhan tentang apa akhirnya mau untuk mengerjakan panggilan ini gitu ya, dari kebutuhan kemudian ada konfirmasi yang lain. Tapi memang akhirnya yang terpenting di sini memang ya keyakinan dan kebutuhan bahwa memang Allah memanggil ya Mas. Iya. Itu hal yang penting dan itu yang memang pernah waktu itu Mas Gunawan sudah sampaikan gitu ya. Sebagai seorang staf ini waktu di orientasi staf ya waktu itu saya dan teman-teman itu dibahas tentang hal ini gitu tentang panggilan itu. Kalau memang Allah memanggil ya pasti dia akan menyediakan hal itu. Kalau butuh peneguhan saya akan ladeni, oke saya akan lakukan. Kalau kau butuh penghiburan karena waktu itu kamu sedang dihibur gitu ya oke akan sediakan penghiburannya gitu kan. Karena Allah sudah memanggil dan akan seperti itu. Iya. Nah, betul. Jadi dengan yang dibilang Mas Yones masalah keraguan-raguan ini, wah, bagaimana itu berjalan ketika menjalani panggilannya kan sudah mengiyakan. Setelah itu kan bagaimana menjalani keseharian ketika menjalankan panggilan itu seperti apa, Mas? Berawal dari itu aja Mas, apakah terselesaikan skripsinya? Kan begitu Mas, kan tertawa-tawa wah ini gimana tuh bayar? Ya selesai tercukupkan dan saya gemuk. Tapi pernah kurus dong Mas. Pernah kurus ya. Jadi ya selesai dan melihat kemudian pertolongan demi pertolongan Tuhan, juga pemeliharaan Tuhan gitu ya. Bukan berarti tanpa pergumulan ya. Bukan berarti tanpa pergumulan, tapi ya melihat itu semua, saya membingkai semua pengalaman suka duka itu ya sebagai satu pengalaman yang utuh yang memang sedang dipakai untuk menolong hidup saya gitu aja ya, bukan pengalaman-pengalaman kegagalan Tuhan mengasihi saya, memelihara saya begitu sih. Umum berarti ya Tuhan memelihara gitu, Tuhan memelihara, Tuhan menolong, menyanggupkan gitu ya. Kalau nggak sanggup ya Tuhan kasih pertolongan gitu. Ya, kira-kira gitu. Lanjut ke pertanyaan Ayu, pernah nggak Mas ada masa di mana akhirnya dalam mencari Tuhan itu, tapi ini bukan untuk peneguhan panggilan pelayanan ya, tapi di dalam atau ketika menjalani kehidupan sebagai seorang pelayan ini gitu ya, ketika mencari Tuhan itu terus akhirnya ada masa di mana ya Mas Yones itu dalam tanda kutipnya gitu ya gagal untuk mencari Tuhan, maksudnya ya jadi karena memang Tuhan tidak menjawab pada saat itu atau maksudnya ada kesabaran itu atau hal semacamnya lah gitu, ada pengalaman seperti itu nggak kan? Yang paling dekat itu sebenarnya saya ini sebut usia ya, tapi ya sudah tahu semua juga ya. Di usia 40-an masuk 40-an itu Van, aku mengalami sampai
aku hitung itu setengah tahun ya, 6 bulan itu hidup saya kacau. Kacau itu dimana kayak aku penuh kebimbangan, ketakutan, kebingungan. Aku ini sudah ngerjakan apa, aku mau apa dan sebagainya begitu. Jadi ada masa di mana 6 bulan benar, jadi seolah-olah aku nggak mendapatkan satu pegangan yang kokoh gitu. Nah, istri saya lihat itu bilang, Mas itu lagi ngalami krisis paruh baya gitu. Oh iya ya, ayo dihadapi sama-sama. Tapi setelah 6 bulan itu kayak ketemu lagi gitu ya, jadi semuanya dan mendapatkan satu pegangan yang kokoh, bisa berdiri kokoh lagi gitu. Jadi itu beberapa tahun, mungkin 3 tahun yang lalu lah. Itu aku ngalamin itu bener 6 bulan itu. Hidup saya itu kayak kosong, hampa, takut, nggak berarti, kayak aku sudah ngerjakan apa ya gitu ya. Aku ini mau ngapain dan sebagainya. Ya pernah ngalamin itu. Oke, tapi ada peran istri. Ya, yang menemani, yang memberitahu, yang menerima itu yang penting ya. Iya, pasti ya dia menanggung masa-masa yang nggak enak waktu itu ya. Iya. Nah, itu juga menjadi satu peringatan juga buat saya pribadi ini. Hampir kepala 4 ini ya, mewaspadai ini ya. Apa puber kedua kayak atau gimana itu? ada gitu. Tadi masih kalau istri Mas Yones sebetulnya apa? Krisis paruh bahaya gitu ya. Iya. Jadi aware lah harus dengan ini. Boleh nggak Yus? Ya, apa namanya menarik ya, 4 bulan. Kan 19 tahun bukan waktu yang singkat. Pasti ada tantangan, pergumulan ketika menjalani panggilan itu. Bagaimana seperti apa ya tantangannya, lalu bagaimana Mas Yu atau Tuhan menjawab atau mendukung atau meladeni Mas Yu dalam menghadapi tantangan itu. Oh iya, ya, mungkin ini pergumulan klasik dari staf-staf yang lebih awal, apalagi kalau angkatan di atas saya ya, di mana perkantas itu belum begitu populer ya, dan cenderung di banyak tempat itu dihindari, dibicarakan dan sebagainya gitu ya. Tetapi dalam konteks yang cukup negatif, saya mengalami masa-masa itu justru di awal-awal ketika saya jadi staf. Saya diberitahu bagaimana nama perkantas dibicarakan di pertemuan guru-guru agama MGMP, di pertemuan pendeta-pendeta gitu ya, dan di dalam konteks yang negatif gitu. Sementara saya masih begitu muda dan tidak punya kemampuan berelasi yang mumpuni, yang baik gitu ya dengan orang-orang yang lebih sepuh, lebih dahulu melayani dan sebagainya, dengan pemahaman teologis yang karena tidak punya background sekolah teologi, jadi dengan ya semua keterbatasan itu ya, dan dengan hasil pelayanan yang belum nampak gitu ya, hasilnya belum dinikmati gereja-gereja dan sebagainya. Itu masa-masa yang tidak mudah bagi saya sendiri, tapi masa-masa itu mengajarkan saya banyak sekali perkara ya. Kerendahan hati, mengajarkan saya untuk belajar, mengajarkan saya untuk berani menembus batas-batas, membangun relasi-relasi dengan yayasan lain, organisasi lain, dengan gereja dan sebagainya, menerima kritikan-kritikan dan sebagainya. Nah, saya pikir Tuhan menolong saya untuk melewati itu, dan itu anugerah ya. Itu tidak mudah karena ya, si melankolisnya, ketakutannya banyak sekali, kekhawatirannya negatif banyak sekali. Tapi ya saya melewati masa-masa itu, dan hari ini kondisinya jauh lebih baik saya pikir, di mana relasi-relasi itu terjalin yang menurut saya baiklah, cukup baik gitu, dan bisa bekerja sama dan menikmati hasilnya. Teman-teman yang sudah alumni makin banyak punya peran di gereja yang cukup signifikan, yang diakui dan sebagainya, ya semua anugerah ya. Tapi itu bagi masa saya tantangannya begitu paling berat ya. Saya punya kesempatan kemudian belajar teologi, dan itu juga memperlengkapi saya banyak hal gitu.
Begitu Mas Ayus, Mas Ivan. Jadi saya melihat ini bahwa ya ketika Mas Yohanes dipanggil dulu ya untuk bertobat itu bahkan buku permentas Karanganyar belum ada gitu ya. Tapi ketika dalam perjalanan waktu di dalam pelayanan yang dikerjakan oleh hamba-hambanya ini sampai kepada diteruskan oleh Mas Yohanes ya, dan sekarang juga sudah ada adik-adik binaan juga yang menjadi staf juga kan Mas Yohanes ya di Karanganyar gitu ya. Terus akhirnya melihat bagaimana tadi bahkan Mas Yohanes juga menjelaskan relasi dengan lembaga lain, bahkan produk ya, namanya alumni tadi ya Mas Yohanes juga sebut ya, alumni yang dulu pernah pelayan di siswa mahasiswa di Karanganyar ini juga sudah menjadi berkat ya di gereja maupun di profesinya gitu. Ini kan berarti sudah menunjukkan bahwa ya penyertaannya ini benar-benar nyata gitu, dan Mas Yohanes sendiri melihat buah-buahnya ini. Nah dari sini akhirnya ada pertanyaan mungkin gitu kan akhir gitu ya dari kami gitu ya. Gimana dengan rencana Mas Yo setelah ini gitu? Apakah ada rencana yang lainnya gitu kan? Tapi dalam artian bisa jadi Mas Yo akan meneruskan PNI sampai masa pensiun misalnya, terus habis itu mengapain, atau Mas Yohanes akan sebelum masa pensiun itu akan menyerahkan pelayanan ini ke adik-adik, terus Mas Yohanes akan melakukan hal yang lain. Mungkin bisa diceritakan kalau ada. Oke. Thank you Mas Iwan. Sedikit klarifikasi dulu. Jadi kalau dari adik binaan Karanganyar yang full timer staff itu belum ada, baru habis ini mungkin akan ada. Karena ya saya masih ngerjakan, kotanya kan nggak begitu besar ya, kebutuhan staffnya belum begitu banyak. Terus ada istri saya juga staff, jadi nah itu Mbak Anjeli berikutnya. Terus baru setelah ini nampaknya ya doakan semoga tahun ini maksimal tahun depan itu sudah muncul staff baru ya, karena kebutuhannya makin besar sekarang. Iya. Apa yang akan dikerjakan saya belum kepikiran untuk mau planning secara personal mau apanya itu di luar perkantas belum ya. Jadi saya sedang konsentrasi di pelayanan alumni, istri saya masih di pelayanan siswa ya. Sedang berpikir untuk membangun pelayanan mahasiswa sebenarnya. Meskipun kampus-kampusnya kampus-kampus kecil nggak apa-apa lah gitu. Nanti nunggu ada staf baru. Terus saya sendiri yang garap alumni, saya pikir mau menemani teman-teman alumni untuk mengerjakan misi yang lebih holistik, punya peran di tengah masyarakat. Dan ini sebenarnya saya sudah memulai ini agak intens sejak 2 tahun lalu ya. Sejak 2 tahun lalu, dan ini sedang terus saya pikir masih panjang PR-nya untuk ini ya, untuk membangun pelayanan alumni. Jadi saya mau konsentrasi di situ. Ya sementara saya dimintai tolong sebenarnya, kayak tadi saya cerita, saya diminta ke Kalimantan Selatan untuk menemani pelayanan di sana sejak 2010 atau 2011 saya lupa tepatnya. 2017 atau 16 ya saya diminta untuk pelayanan di movement di itu ya. Yang sampai sekarang juga itu masih berlangsung. Kita online tapi tetap ada kunjungan-kunjungan ke sana. Setelah pandemi ini kayaknya bordernya udah dibuka gitu. Jadi ya sementara masih di perkantas Pan. Kecuali nanti tiba-tiba Tuhan bilang sudah cukup waktumu pensiuno ya. ya pensiun dari perkantas ya. Tapi bayangan saya sampai sekarang ya masih tetap di perkantas sampai usia pensiunnya perkantas gitu. Oke, siap ya. Nanti memang saat ini terus berdoa dan berkumpul juga ya. Jadi jangan sampai akhirnya udah jadi staff, bukan ada doa-doa lagi maksud Tuhan gitu ya. Jadi akan terus menunggu rencana Tuhan selanjutnya. Kalau sejauh ini memang Tuhan belum menunjukkan, dan berarti apa yang terjadi sekarang terus dilanjutkan, kira-kira demikian. Iya, dan kerjaannya banyak, masih banyak. Berarti nanti staff yang akan muncul ini akan ke mahasiswa itu ya, Mas? Ke siswa. Berarti nanti istri Ivana nanti mungkin mulai merintis ya mahasiswa juga gitu. Ada berapa kampus Mas di Karanganyar? Kampus kecil, akademi kecil ya. Gitu ya, karena semua lah ya. Iya, tapi saya melihat ada tren kalau nggak ada pelayanan mahasiswa itu dari pelayanan siswa itu terkatung-katung mereka mau gabung ke siswa. Ada kelompok orang tertentu yang nggak nyaman
tapi bergabung di kampus juga nggak ada yang menangkap ya. Jadi ada orang-orang pengangguran yang sebenarnya bisa dilayani. Iya betul. Itulah kesulitan dari kota kecil ya. Iya. Ya, rentan hilang. Iya gitu. Oke, ada hal lainnya ini Kak? Menarik ya ini Pak. Yang diceritakan itu dari awal mengenal Tuhan sampai diteguhkan untuk dipanggil menjadi melayani staf ya, meninggalkan gaji dolar lah itu kan. Ya, tapi juga jangan bayangin gede-gede banget les aja. Tapi demi rupiah juga gitu. Ya kan demi rupiah. Ya maksudnya dari sesuatu yang settle, yang sesungguhnya stabil dan akan beranjak naik gitu kan ceritanya kan. Terus terjun ke sesuatu yang bahkan masih perintisan, yang kantornya masih bahkan di rumah ya, BFA ya, masih BFA. Maksudnya work from home, artinya kantornya masih pinjam di rumah orang tua waktu ya. Jadi benar-benar merintis pelayanan Karanganyar dan sampai sekarang pun masih terus jiwa merintisnya masih kuat gitu ya, merintis pelayanan holistik di alumni. Memang jadi ini Mas panggilannya mungkin dulu panggilannya dulu berarti ini ya Mas ya, mengkoordinir pelayanan di Karanganyar gitu ya, mau siswa maupun alumni pokoknya di Karanganyar gitu ya. Kalau maksudnya nggak spesifik, saya mau terpanggil menjadi siswa jadi sampai pensiun pun jadi staf siswa terus misalnya gitu. Enggak. Tapi memang di Karanganyar inilah yang menjadi panggilannya, Yerusalemnya. Ya mungkin ya. Karena Tuhan belum ngomong lagi. Ya betul. Sekarang ke Antiochianya Pak, ke Antiochianya. Ke Banjarmasin dan ke Movement Dio. Oh iya. Jadi memang panggilan itu kemudian secara gradual ada ini ya, kok gradual. Ada level-levelnya lagi ya, dipanggil lagi untuk masa. Tapi tetap dalam lingkup pelayanan di Perkantas. Ya. Ya, kita bersyukur sih. Jadi di edisi perdana ini bisa mendapatkan kisah yang satu tadi student movement, lalu juga bahwa Perkantas tuh nggak cuma karisma yang adem ayem, tapi ada loh sisi spiritual, sisi pengalamannya. Menurut saya sih itu, karena saya orang pragmatis ya, kalau bagi orang melankolis mungkin itu hal yang biasa, tapi bagi orang yang kayak saya gitu ya, lahir barunya ya cuman diajak teman menemani, yuk temani saya ke Perkantas yuk, ayo. Terus di sana diinjili, di sana dikasih gambar jembatan gitu kan, gambar jembatan. Oh iya, saya butuh Tuhan gitu kan. Tapi kan itu amat sangat standar. Nah tapi pergumulan masih dan memang sebenarnya tadi ya yang satu itu jadi pendeta Mas ya. Jadi pendeta di kecamatan itu seangkatan sama juga panggilannya kan ceritanya. Bukan sih, itu kakak kelas agak jauh. Oh, yang merintis ya? Yang merintis persekutuan di sekolah di mana. Jadi memang dari awal memang ini ya. Jadi saya sangat suka dengan ini kisahnya Mas Yoin. Jadi yang merintis terus orang memang dari awal kayaknya Tuhan sudah ngasih ini ya, menunjuk orang itu dari hatinya kelihatan dari awal sekali. Nah, Mas Yu ada ini nggak ada pesan atau apa untuk pendengar kita, untuk pemirsa atau pendengar kita, apa kira-kira Mas Yu? Atau pesannya kalau untuk teman-teman yang masih muda, yang mungkin juga bergumul untuk melayani atau yang menjauhkan pergumulan itu, tapi melangkahlah ya berdasarkan satu, mesti mata kita, hati kita itu melihat sekeliling ya. Kalau memang ada kebutuhan ya terbukalah dengan itu. Kalau memang Tuhan tidak memimpin ke situ, pasti Tuhan ngomong kok gitu, Tuhan menunjukkan. Nah, saya itu bilang ke adik-adik KTP saya yang kalau mereka mau lulus kuliah gitu tetap tak kabari, kamu tetap berdoa
menggumuli untuk jadi full timer. Jadi jangan takut untuk melangkah dengan salah. Ya, yang paling penting pastikan bahwa teman-teman atau kita itu melangkah bersama Tuhan, terus berrelasi dengan Tuhan. Jadi, kalau langkah kita salah, pasti Tuhan tunjukkan. Gitu. Kalau langkah kita benar, ya pasti Tuhan akan meneguhkan. Kira-kira demikian, Mas Ayus, Mas Ivan, closing statement-nya. Oke, terima kasih Mas Jonas. Semoga ini dapat menginspirasi, begitu meneguhkan yang mereka yang masih ragu gitu kan, atau bahkan memberikan insight untuk wah ini ternyata butuh perpisahan ini diteruskan ya, untuk terus diperkumpulkan gitu ya, dan juga sekaligus menjadi penguatan bagi teman-teman staf yang lain ya ketika menjalani kehidupan mereka di dalam mengerjakan panggilan yang sangat mulia.